Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, kita sebagai umat manusia tentunya menginginkan apa yang kita lakukan itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah kemudian yang kita kerjakan semuanya itu mendapatkan nilai di hadapan Allah? Ada sebuah kisah yang dialami oleh seorang yang mulia, seorang tabi'in yang bernama Atha As-Salami rahimahullah. Atha As-Salami rahimahullah merupakan seorang tabi'in yang mulia, yang mana ia berprofesi sebagai seorang penenun. Suatu ketika, Atha As-Salami menenun sehelai kain. Kain itu ditenun olehnya berhari-hari, berminggu-minggu, dengan harapan agar kain tersebut bisa jadi lebih baik, indah dipandang oleh mata, kemudian layak dijual dengan harga yang tinggi. Tapi apa yang terjadi? Ketika ia selesai menenun sehelai kain tersebut, kemudian kain itu dibawanya lah ke pasar. Sesampainya di pasar, oleh sang pedagang dilihat kain tadi. Dilihat dari sisi kiri ke kanan, dari atas ke bawah, hingga sampailah kepada sebuah kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kata sang pedagang berkata kepada Atha As-Salami rahimahullah, "Wahai saudaraku Atha, mohon maaf, aku tidak bisa membeli kain yang engkau tenun ini." Kenapa? Tanya si Atha As-Salami rahimahullah. Kaget, terkejut ia mendengar itu. Kenapa ia terkejut? Kenapa ia kaget? Karena Atha As-Salami rahimahullah menenun dengan sangat hati-hati, dengan sangat baik, dengan sangat sesama. Tapi ternyata oleh sang pedagang dikatakan tidak bisa dijual, tidak laku dibeli. Maka kata pedagang kepada Atha As-Salami rahimahullah, "Kainmu ini ada cacatnya." Mendengar hal demikian, Atha As-Salami rahimahullah kemudian kaget dan menangis, sehingga membuat sang pedagang itu terkejut dan heran. Kenapa tabi'in yang mulia ini kemudian menangis? Hanya karena tidak laku dibeli kain yang ia tenun itu. Tapi ternyata Atha As-Salami rahimahullah menangis bukan karena itu. Beliau menangis karena beliau ingat, kalau seandainya ia mengerjakan kain yang ditenun tadi berhari-hari, bahkan berminggu, ternyata kain itu ada cacatnya. Lalu bagaimana ketika ia beribadah kepada Allah? Dia pikir ibadah yang ia kerjakan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan, bahkan bertahun, ia pikir ia telah mengerjakan amalan yang baik, amalan yang perfect, amalan yang luar biasa di hadapan Allah. Tapi bagaimana ketika di hadapan Allah sebagai yang maha pemberi penilaian, kemudian amal yang ia kerjakan itu tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya? Maka Atha As-Salami rahimahullah menangis karena keheranan tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah, betapa kita sebagai hamba Allah tentunya menginginkan agar apa yang kita lakukan ini bernilai di hadapan Allah. Lalu bagaimana agar yang kita kerjakan itu bernilai di hadapan Allah? Tentunya yang pertama kali harus diinternalisasi dalam diri kita adalah dengan niat. Kenapa dengan niat? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya aw yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu illa ma hajara ilaihi." Jadi segala sesuatu itu bergantung pada niatnya. Ketika kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, maka kita akan mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau untuk kepentingan dunia atau bahkan untuk seorang perempuan yang ingin dinikahi, maka kata Rasulullah, ia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, saat ini kita sedang mengalami krisis yang sangat luar biasa. Apa krisis itu? Yakni krisis kesehatan, yang mana COVID-19 telah merasuk dalam sendi-sendi kehidupan kita, dalam ekonomi, pendidikan, kesehatan apalagi. Oleh karenanya, perlu ada sebuah pondasi yang sangat kuat bagi kita. Apa pondasi itu? Adalah niat. Niat kita supaya kita terbebas dari wabah COVID-19 ini. Lalu apa yang harus dilakukan ketika sudah memiliki niat yang kokoh? Yang kedua adalah ittiba'ur rasul, mencontoh Rasulullah SAW. Kenapa harus mencontoh beliau? Karena beliau itu adalah suri toladan yang baik. Laqad kana Rasulullahi fi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah Muhammad SAW itu terdapat suri toladan yang baik, yang wajib kita toladani dan kita contoh. Oleh karena itu, ketika ada wabah, apa kata beliau? Hendaknya kita itu berdiam diri,
Kenapa? Karena dulu pada masa Rasul itu ada wabah yang dikenal dengan wabah taun. Kata beliau, ketika wabah itu datang, ketika wabah itu hadir, jangan kemana-mana, stay at home, di rumah saja. Ya. Lalu bagaimana ketika kita sudah berada di rumah? Bagaimana kebutuhan kita terpenuhi? Bagaimana pendidikan kita terpenuhi? Bagaimana hal-hal yang sangat prinsip dalam hidup kita itu terpenuhi? Maka kita harus mencari jalan, cari alternatif supaya apa yang kita butuhkan itu dapat terpenuhi. Pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Ketika kita sedang bersedih, Allah akan menggembirakan kita dengan hal-hal yang lain. Ketika kita sedang susah, Allah akan bantu kita dengan hal-hal yang lain. Oleh karena itu, percayalah bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah itu tidak akan pernah memberikan ujian di luar dari kemampuan hambanya. Oleh karena itu, bertawakal kepada Allah adalah jalan yang terbaik di tengah wabah yang sangat memprihatinkan ini, supaya kita semuanya dapat sama-sama menangani, dapat sama-sama menyelesaikan persoalan bangsa terkait dengan COVID-19 ini. Di akhir ceramah saya pada hari yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kepada kita semuanya bahwa COVID-19 itu telah memberikan efek yang sangat luar biasa, khususnya bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, bagi siapapun yang memiliki kelapangan rezeki, memiliki kedermawanan hati untuk sama-sama membantu. Bantu siapa? Bantu kalangan mustad'afin, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang terdampak COVID-19 ini. Siapa mereka? Mungkin mereka ada di sekitar kita, mungkin mereka adalah tetangga kita, mungkin mereka adalah saudara kita. Bantu mereka. Bagaimana caranya? Berikan mereka sesuatu yang bisa untuk bertahan hidup. Apa contohnya? Sembako. Atau yang lain, misalnya karena adanya COVID-19, mereka kehilangan pekerjaan. Bantu mereka dengan adanya pekerjaan-pekerjaan yang mungkin mereka bisa lakukan supaya nanti bisa membantu menggerakkan perekonomian mereka. Apalagi saat ini banyak sekali mustad'afin, kalangan yatim dan du'afa yang perlu kita bantu, yang perlu kita santuni. Sehingga apa? Sehingga COVID-19 ini menjadi wadah bagi kita untuk saling menggerakkan hati, menguatkan ukhuwah Islamiyah. Agar apa? Agar persaudaraan kita semakin baik. Kenapa? Kan Rasul SAW katakan, beliau bersabda, al-mu'minun lil mu'minin kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dah. Mukmin yang satu dengan yang lain itu adalah satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Bangunan apabila pondasinya kuat, ia akan mampu berdiri tegak. Bangunan apabila dindingnya kokoh, ia akan mampu melindungi orang-orang yang ada di dalamnya. Bangunan bila atapnya megah, ia akan indah dipandang oleh mata. Demikianlah tausiah singkat saya pada hari yang berbahagia ini. Semoga dapat mencerahkan kita semua dan dapat meningkatkan rasa kepedulian kita bagi sesama saudara-saudara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.